Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Mahfudz Zaini Al-Menggali. Meneruskan dari video selanjutnya, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang mengenal tampilan Microsoft Word. Nah, ketika Anda sudah membuka Microsoft Word, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti akan saya perkenalkan bagian-bagiannya apa saja namanya. Nah, jadi jendela Word itu terdiri dari berbagai macam komponen. Nah, di mana masing-masing komponen itu mempunyai fungsi tertentu. Gitu. Ini namanya menu bar, kan? Saya sebutkan dahulu, nanti akan saya jelaskan masing-masingnya. Kemudian ini bagian halaman dokumennya, ini tempat saya mengetik selamat belajar di Word, seperti itu. Kemudian ini ada ruler atau penggaris, ada penggarisnya yang vertikal maupun yang horizontal. Kemudian di bagian bawah sini ini ada namanya status bar. Jadi nanti kita di sini bisa melihat ada berapa halaman pada file ini. Nah, ini back 1 of 1 berarti ada satu halaman. Ini halaman 1 dari halaman 1. Kalau misalkan nanti ada 10 halaman, berarti ini halaman 1 dari 10, seperti itu. Nah, kemudian word itu kata, nanti ada 4 kata di sini. Nah, ini menggunakan bahasa Indonesia itu. Nah, jadi fungsi tersebut dapat berupa menjalankan perintah, menyampaikan informasi, atau memberikan pengaturan yang memudahkan kita bekerja di jendela Word. Nah, beberapa komponen penting jendela Word akan saya jelaskan. Yang pertama, title bar. Title bar itu bagian sini, atas ini namanya title bar. Title bar. Nah, title bar ini berfungsi untuk menampilkan nama dokumen yang sedang aktif di jendela Word. Nah, nama dokumen yang ditampilkan sesuai dengan nama file dari dokumen tersebut. Bila dokumen yang ditampilkan belum pernah disimpan, nanti nama dokumennya ditampilkan dengan nama seperti ini, dokumen 1. Itu. Nanti buka lagi, misalkan belum kasih nama, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Kecuali nanti kalau sudah kita rubah nama filenya dengan cara klik file, kemudian kita ketik save misalkan. Nah, kemudian saya simpan di sini, misalkan saya tulis nama filenya adalah selamat belajar di Word. Saya save. Nah, seperti itu. Kemudian di title barnya akan berubah namanya menjadi selamat belajar di Word. Nah, seperti itu. Namanya title bar. Nah, kemudian di samping title bar ini ada kontrol jendela. Jadi kontrol jendela ini ada 3. Nah, tombol tanda minus ini, yang minus, ini namanya minimize. Nah, di sini saya buat bahasa Indonesia diminimalkan atau berfungsi untuk memperkecil tampilan jendela. Jadi, nah seperti ini. Nah, jadi seperti ini, dia akan menyembunyikan tapi masih ada, seperti aja. Nah, sedangkan tombol tanda kotak di sini ini berfungsi untuk memperkecil atau memperbesar tampilan jendela. Nah, ini mengecilkan. Kalau misalkan tampilannya 2 kotak seperti ini, berarti ini mau mengecilkan. Kalau yang sempurna kotaknya, berarti ini membesarkan. Full, sempurna, 1 layar laptop. Nah, sedangkan untuk yang silang, ini namanya close atau menutup. Jadi ketika kita tekan, dia akan menutup. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menu bar. Jadi yang atas ini, bagian atas ini namanya adalah menu bar. Nah, jadi menu bar ini adalah komponen jendela. Nah, seperti ini ketika ditampilkan. Jadi ketika kita buka, dia menampilkan banyak alat atau tool seperti itu. Jadi ini tempat menu-menu pull down diletakkan. Apabila sebuah menu diklik, misalkan menu ini, maka menu tersebut akan menampilkan perintah-perintah yang terdapat di dalamnya. Setiap menu memuat perintah-perintah yang sejenis atau mempunyai fungsi yang saling berhubungan.
Nah, kemudian saya jelaskan yang pertama pada menu file. Nah, ini ada yang pertama adalah menu file. Jadi di dalam menu file ini memuat perintah pengaturan file-file dokumen seperti open. Ini open itu membuka, misalkan kita mau membuka dokumen lain, misalkan seperti ini, kita open, buka. Nah, seperti itu dia akan membuka file yang sudah pernah kita buat. Jadi saya kembalikan yang baru tadi. Kemudian juga bisa untuk membuat dokumen baru. Nah, seperti ini, ketik new. Nah, kemudian kita pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Biasanya di sini juga ada tampilan-tampilan yang sudah ada template-nya seperti itu ya. Nah, kita pilih blank dokumen, maka dia akan membuka dokumen baru. Nah, ini namanya dokumen 1 lagi. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada menutup dokumen itu. Jadi misalkan ada exit seperti ini. Nah, dia menutup dokumen semuanya. Nah, kemudian juga ada menu print. Jadi kalau misalkan kita ingin mencetak hasil kerja kita, ketik print di sini, dan juga lain-lain sebagainya, pengaturannya ada di sini. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menu home. Nah, di sini, jadi di menu home ini kita bisa mengatur dari fontnya, bentuk tulisannya seperti ini, besarnya huruf atau besarnya kata, dan juga menulis pangkat atau derajat. Di sini semua terletak di sini. Untuk cetak tebal, ini cetak miring, kemudian untuk memberi garis bawah, dan juga untuk pemberian nomor pemberian tanda setiap poin-poin seperti itu. Ini tanda-tanda bisa juga masukkan dengan angka atau huruf seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga untuk mengatur seperti rata tengah, kanan atau kiri, atau sama rata kanan kiri, dan juga bisa mengatur warna teks gitu. Di sini juga pengaturnya. Nah, kemudian bisa juga memberi tabel di sini juga. Nah, kemudian juga ada menu replace and find. Kalau replace untuk mengganti kata-kata yang mungkin sudah teksnya ada banyak, kita ganti. Ya, misalkan tadinya kita mencari kata SMK, misalkan akan kita ganti dengan kata SMA semuanya, maka pilih replace all. Nah, berhubung saya di sini belum mengetik apa-apa, jadi belum bisa mengganti. Mungkin ini aja, saya ingin mengganti kata selamat. Anggap saja kata selamat di sini ada banyak ya. Ini anggap saja sudah ada banyak, tapi walaupun di sini cuma ada satu, ya kan, saya ketik selamat akan diganti dengan kata selamat, misalkan seperti itu. Kita replace R. Nah, oke, ditemukan satu. Nah, menjadi selamat seperti itu. Nanti semuanya teks akan menjadi berubah selamat. Jadi kita tidak merubah satu persatu seperti itu. Juga kita bisa memilih objek, misalkan ada objeknya, atau mencari kata gitu. Mencari kata, misalkan ada banyak kata di sini yang kita ingin cari kata tertentu. Nah, seperti itu. Kita juga bisa buat style, bentuk warnanya, kemudian fontnya juga bisa kita atur pada bagian home seperti itu. Nah, kemudian menu insert. Nah, kalau ini menu ini saya tambahan saja, saya install sendiri. Sebenarnya ini sama dengan yang ada di sini. Nah, ini lebih ke seperti tampilan pada zaman dahulu ya, ada file, edit, view gitu ya. Nah, ini adalah tampilan zaman dahulu untuk memudahkan. Jadi juga bisa dimasukkan sebagai tambahan juga. Nah, di menu insert di sini, ini itu artinya memasukkan. Jadi kita bisa memasukkan misalkan cover, di sini sudah ada template-nya seperti itu. Nah, seperti ini nanti loading. Jadi sudah ada template-nya di sini. Ini bentuk-bentuk covernya, kemudian dokumen kosong, atau ingin memasukkan tabel, atau ingin memasukkan gambar. Nanti kita bisa mengambil gambar yang ada pada perangkat. Nah, seperti itu. Bisa memasukkan clip art. Ini bentuk-bentuk kartun yang sudah tersedia di Microsoft Word.
ataupun bentuk-bentuk seperti ini, misalkan untuk menulis pelajaran matematika. Nah, bisa juga ada diagram dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Bisa juga hyperlink, header footer untuk nomor halaman menggunakan back number atau catatan kaki atau catatan yang kepala. Ada text box, kemudian bentuk tulisannya word art, kemudian ada equation, ini untuk membuat matematika, jadi bisa memasukkannya. Kemudian ada simbol, misalkan kita ingin memasukkan simbol-simbol lain, di sini juga ada banyak simbol, misalkan tulisan Arab, angka-angka Arab, atau simbol-simbol yang lain yang mungkin tidak ada di keyboard. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di page layout, ini untuk mengatur seperti tema, margin, kemudian kertasnya mau lurus, vertikal, ataukah horizontal, seperti itu. Kemudian ada ukuran kertasnya, mengukur kolomnya, kemudian membeli watermark juga bisa, kemudian lain sebagainya gitu ya. Nah, references juga di sini kita bisa membuat masukkan footnote di sini. Ini berkaitan lebih ke mendalam ya, lebih ke mendalam. Mungkin untuk pemula tidak saya jelaskan. Nah, seperti itu. Kemudian di review sini ini juga masih sama, lebih ke mendalam. Nah, kemudian untuk tampilan view ini untuk melihat tampilan, cara bagaimana Word akan menampilkan tampilannya, ataukah bentuk full screen reading seperti ini. Nah, seperti itu misal, atau bentuk web layout atau outline. Ada gradient line menampilkan kotak-kotak seperti ini, atau ingin menampilkan penggarisnya. Lah, ini kalau kita klik maka penggarisnya akan hilang di sini. Gitu. Kemudian kita bisa mengezoomnya dari sini. Nah, kemudian kita bisa split. Jadi split itu misalkan kita bekerja, lah ini misalkan di sini ada teks, jadi misalkan kita ingin membelah satu file tapi kita belah jadi dua, seperti itu. Ingin mengembalikan tinggal remove split. Nah, seperti itu saja. Jadi inilah bagian-bagian yang ada pada menu bar. Mungkin ketika Anda sudah membuka atau belajar, Anda bisa lebih mengeksplorasi menu-menu yang ada di sini. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dukung kami selalu dengan klik tombol subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat, dan bagikan kepada kerabat-kerabat Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.